Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sedang di rumah Pak Haji Darsono, ya, pemilik Universitas Pamulang, dan ini adalah sesi kedua wawancara ngobrol dengan beliau tentang buku yang sedang saya tulis, insya Allah, mohon doanya ya. Nah, kali ini spesial karena hari ini ada Pak Dar dan juga ada Ibu, ya, jadi bisa akan menggali sisi Pak Darsono dari beliau, dari Ibu. Oke, teman-teman ya, ini saya arahkan ke Pak Dar dan Ibu. Oke, Pak Dar, ini ada pertanyaan yang saya rangkum dari masyarakat yang pengen tahu rahasia di balik keberhasilan Pak Darsono yang punya latar belakang malah paradoks atau terbalik, misalnya dalam keadaan yang biasa bahkan sulit. Episode waktu dulu kan Pak Dar cerita banyak keluarga juga bahkan sampai pendidikan juga sangat sulit ya. Sekarang mendirikan Unpam ya. Apakah diawali oleh niat gitu Pak? Apakah silakan Pak. Memang dari dulu kita mempunyai niat untuk membantu masyarakat kita terutama yang kesulitan. Itu didasarkan pada pengalaman hidup saya sendiri, Pak Nakoi, bahwa kita dulu sekolah itu sangat sulit sekali ya. Karena saya di kampung, sekolahannya juga belum ada, sekolah itu agak jauh dari kampung saya. Bahkan di awal-awal saya di SD, ya usia SD itu, sekolahnya kan pindah-pindah dari rumah ke rumah. Karena belum ada sekolah yang dekat dengan kita. Baru saya sudah menjelang lulus ya, tahun terakhir itu pemerintah membuat sekolah yang memungkinkan saya jalan ke sana gitu ya, agak jauh bukan di kampung saya tapi kampung lain itu ada SD, itu saya sekolah di situ. Dan untuk SMP, SMA itu juga sangat sulit pengalaman saya dulu. Di samping itu memang sekolahnya juga masih jarang. Budaya kehidupan masyarakat di daerah saya itu memang belum membudaya sekolah, apalagi di kalangan orang tua. Orang tua itu nggak begitu memahami makna pendidikan. Orang tua saya sendiri buta huruf, ya tahunya berjuang untuk hidup. Karena perjuangan untuk hidup aja ya rata-rata memang sulit. Tapi itu karena memang tetangganya juga semuanya orang susah, jadi ya biasa-biasa aja. Sudah memang rata-rata aja. Iya, kan berbeda dengan anak sekarang, Pak. Walaupun orang tuanya, keluarganya itu kurang mampu, tapi dia mainnya udah di mall, melihat TV, lihat apa yang bagus-bagus, temennya bagus-bagus. Itu jadikan perilakunya kan walaupun nggak punya kayak orang punya aja. Iya, betul. Tapi berbeda dengan kita dulu, kita serba susah, memang untuk hidup aja susah. Bahkan saya sekolah itu agak melawan budaya, karena orang tua saya tidak begitu memahami ya pendidikan itu di mana, nggak ngerti. Nah, saya keluar dari habitat seperti itu juga perjuangan. Orang tua kurang setuju, kurang mendukung. Nah, berbeda dengan sekarang itu orang tua kan sudah sangat menyadari pentingnya pendidikan. Sehingga mereka itu mempunyai cita-cita untuk menyekolahkan anaknya itu setinggi-tingginya. Apakah itu tukang becak, apakah itu kuli nyangkul, itu wah, walaupun kita banting tulang, yang penting anak saya sekolah. Itu sudah tertanam lah budaya itu. Tapi zaman dulu kan enggak begitu. Jadi orang tua tuh nggak setuju karena saya sekolah, jadi gara-gara Pak, biasa kan kita kan ikut kerja bareng-bareng ya Pak ya. Membuat bata. Nah, pada waktu mau belajar sekolah itu saya sudah agak besar. Itu kan pagi-pagi juga nyangkul dulu, bikin bata dulu. Nah, kemudian berangkat sekolah. Nah, bikin bata itu kan mengandalkan panas matahari, Pak. Nah, begitu saya pulang itu kan hujan, Pak, hujan besar. Sehingga batanya kan hancur, Pak. Nah, kalau batanya hancur, orang tua kan murka, Bu. Salahin di sekolah. Iya, ini gara-gara itu saya sekolah jadi batanya jadi hancur semua kan gitu loh, Pak, itu. Nah, dari situ sampai saya itu nggak boleh tinggal di rumah, nggak boleh ikut kerja dengan orang tua.
ya sudahlah kita pergi ya karena memang disuruh pergi. Tapi pada saat saya pada saat momen ini Pak udah kuliah Pak. Udah berhasil ayah ibu masih ada? Oh, sudah pernah saya ajak ke sini juga, bahkan saya ajak ke Mekah juga itu Pak. Sudah sempat lah kita haji. Dan itu saya tahun 2000 itu kita ajak ibu. 2000 berapa itu ya? 2001 ya. Kita berangkat pertama kan tahun 2000, kemudian 2002. 2002 ya, selama 1 tahun lagi. Baik Pak Dar. Iya. Ini teman-teman ya, tadi Pak Dar udah sharing luar biasa yang mungkin ini karena ada ibu jadi mungkin di buku ini kita juga menyelipkan sisi tentang family atau keluarga ya. Karena boleh ceritakan ya Pak Dar ke teman-teman ini pertemuannya gimana nih? Kalau saya dengan istri kan satu kelas dulu di UIN. Nah ini kalau Pak Dar sama ibu gimana nih? Silakan Pak. Itu cinlok juga. Kalau itu biar yang cerita bapak aja. Ya. Soalnya dia beliau sendiri gitu. Ya. Saya sempat menjadi pegawai negeri Pak dulu itu. Oh Pak Rektor cerita betul. Ya, pernah menjadi pegawai negeri tahun 82 sampai 84. Jadi saya pengen jadi pegawai negeri itu kan kayak enak ya. Jadi kalau di kampung saya itu ada golongan priayi lah pegawai negeri itu. Nah, saya pengen ya jadi pegawai negeri. Ternyata pegawai negeri itu tidak sesuai dengan cita-cita saya Pak. Jadi karena pegawai negeri itu gajinya hanya sebulan sekali, itu pun kecil ya, 62.000 itu kan kecil ya, tahun 82. Nah itu saya berpikir ya nggak mungkin lah ini kita akan membantu orang kalau kita sendiri aja kesulitan. Jadi kalau toh kita mempunyai niat, ya niat saja. Kalau toh kita ada rasa kasihan terhadap orang yang kekurangan, paling juga sampai ke rasa kasihan doang, tidak bisa memberikan solusi terhadap orang yang kita kasihani. Sehingga kita putuskan untuk keluar Pak dari negeri. Nah untung saya itu di kantor itu saya itu satu kantor dengan ibu Pak. Gitu. Jadi ibu sama-sama PNS. Sama-sama PNS. Kalau ibu sampai pensiun dini Pak. Karena ketakutan nanti nggak dapat pensiun. Takut kan kalau perempuan kalau nggak dapat pensiun. Bahkan saya keluar juga itu agak kurang setuju saya keluar dari pegawai negeri itu Pak. Tapi karena saya itu udah biasa mandiri Pak, bahkan dari sekolah dulu juga saya udah banyak mandiri, juga kita kalau seperti ini loh 62.000 1 bulan sekali loh, saya itu sudah menghasilkan 1 hari 62.000. Kenapa saya harus nungguin yang 1 bulan hanya sekali terima 62.000 itu. Nah, saya keluar gitu loh Pak itu. Nah untungnya itu saya tuh dapat keberuntungannya ya ketemu ibu itu di kantor Pak. Jadi ibu itu kita jadi Widya Suara Pak dulu. Widya Suara di PPD, ya, satu kantor dengan Pak Rektor itu. Iya. Bahkan satu kontrakan dengan Pak Rektor. Iya Pak Rektor cerita betul. Satu kontrakan dengan Pak Rektor. Itu. Nah ibu di tata buka, saya di manajemen Pak. Nah kalau ngajar itu ya udah sambil lirik-lirikan aja kan. Tidak kelas. Soalnya yang ngatur jadwal itu pasti didempetin gitu, nanya ke Boga, kita ini gimana, Pak Dar gimana. Jadi di gedungnya beliau ini saya gitu, jadi kelihatan. Aja. Jadi sering ketemu itu Pak, jadi itu. Nah, saya masih ngontrak tuh Pak, itu yang awalnya kita ikut orang tapi lama-lama kita ngontrak sendiri. Jadi waktu berarti kan ini teman-teman tadi pada cerita soal memilih keluar dari rasa dari nyaman di PNS, tapi ternyata beliau punya perhitungan. Beliau sudah mengatakan 62 ya, 62.000 itu 1 hari sudah dapat. Jadi kalau mau keluar mesti punya perhitungan juga. Nah, waktu itu 62.000 itu per hari usahanya apa itu? Saya banyak kegiatan Pak. Saya itu pertama kali dagang Pak. Sambil PNS itu dagang? Sambil PNS itu dagang. Bahkan sebelum masuk PNS saya udah dagang. Begitu datang ke Jakarta, saya ikut orang tapi saya tiap hari keluar Pak itu.
saya ke Pasar Rumput, ke Tanjung Priok, itu mencari barang-barang yang second yang dari kapal-kapal, Iya. dua kapal tuh banyak tuh Pak. Iya betul. Gitu. Nah saya itu jualan jam tangan Pak. Jadi ke pegawai jualnya atau ke Ke kantor-kantor, ke pegawai. pegawai? Ke pegawai. Jadi pegawai negeri itu kan dulu itu kalau dikasih tawaran pinjaman tuh seneng banget itu Pak. Pada langsung pada ambil. Oh jadi caranya ambil barang kemudian di Ya, jadi saya itu ngambil jam tangan itu 5.000 Pak dari anak-anak buah kapal itu. Saya jual 15.000. Itu 3 kali bayar. Pada waktu saya serahkan barang itu saya terima 5.000. Udah modal saya udah balik kan Pak. Iya. Itu. 3 kali lipat ya Pak. Nah, tinggal 2 kali nagih itu untungnya. Jadi sebenarnya udah aman ya. Udah Karena aman. modal udah. Iya. Udah balik, iya. Nah, saya masuk ke Kejaksaan Agung Blok M itu Pak. Ya tahu Itu Blok M. mempunyai karyawan 3.000 di situ. Jumlah karyawan itu 3.000. Saya masuk ke situ, saya nawarin itu dagangan-dagangan itu untuk dikredit. Nah, itu banyak yang beli. Jadi permintaannya bukan jam tangan aja, tapi ada kulkas, ya, TV hitam putih itu dulu masih wah luar biasa itu. Tadi itu tahun 80-an itu Pak. 80. Ya, 82 itu, Ya, 82 ya. TV hitam putih itu masih wah, mewah gitu loh Pak. Mesin cuci, kulkas itu. Itu sama 3 kali itu juga. Ya, saya kerjasama dengan bendahara tuh seminar itu. Itu bendahara Biar Kejaksaan aman. Agung untuk motong. Nah, pegawai negeri itu dulu dapat beras Pak. Dapat beras dari Bulog itu. Ya. Nah, satu orang 10 kilo. Jadi kalau anaknya 4, maka dia dapat 60 kilo. Nah, beras pegawai negeri itu kualitasnya sangat jelek. Oh gitu. Tidak layak untuk dimakan. Maka itu pada dijual. Nah, itu saya beli Pak. Oh beras itu. Beras itu. Bapak beli terus? Saya beli itu apanya itu kuponnya tuh. Oh, Kuponnya kupon. itu saya beli. Ada yang jual 2 bulan, ada yang jual 6 bulan itu Pak. Nah, berasnya kalau datang tunjukin nih saya punya kupon. Itu sekarang saya ada di rumah Pak Haji Darsono ya, pemilik Universitas Pamulang yang luar biasa. Dan tadi ujung diskusi saya dengan beliau 1 jam ini adalah bagaimana kita mengelola keberkahan. Jadi memang janji Allah benar ya, orang-orang yang bermanfaat, yang nolong orang lain itu Allah yang jamin rezekinya gitu. Ada aja rezeki yang min haitsu la yahtasib, yang nggak terduga-duga, bahkan situasi pandemi Covid ini ya. Dan ini beliau Pak Haji Darsono, dan ini saya salam. Ini saya sekarang ada di rumah beliau. Luasnya ini 1.500 Pak ya? 15.000. 15.000. Masya Allah, jadi berkah sekali. Dan beliau ilmunya luar biasa. Nanti kita doakan ya bukunya bermanfaat dibaca dan membuat orang termotivasi untuk hidup, mengelola keberkahan juga gitu. Nah ya, ini Pak, ini silakan Pak bisa menyimpulkan mengelola keberkahan tadi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Nakoy. Jadi pengalaman perjalanan hidup saya ini dibukukan oleh Pak Nakoy. Mudah-mudahan itu membawa manfaat bagi teman-teman kita yang membaca. Dan ini betul-betul pengalaman saya itu memang mengelola keberkahan. Karena niat kita ingin berbagi sebanyak-banyaknya kepada orang-orang terutama yang marginal. Mereka-mereka yang lemah itulah yang harus kita bantu. Tanpa bantuan kita mungkin tidak bisa banyak diharapkan untuk perubahan. Tapi dengan adanya bantuan kita, mudah-mudahan mereka itu bisa berubah. Dan kebetulan saya mengelola pendidikan. Ini karena kita mempunyai pendapat pendidikan inilah satu-satunya jalan untuk merubah kehidupan. Karena dengan adanya pendidikan bisa memutus mata rantai kebodohan dan mudah-mudahan kemiskinan juga akan berkurang. Karena dengan kecerdasan dan keterampilan yang lebih baik, tentu banyak alternatif yang bisa dikerjakan untuk memperbaiki kehidupannya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Amin, 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 amin. Dan kita juga doakan ya sahabat-sahabat Nakoy untuk next leaders ya, karena beliau juga menyiapkan betul ya bahwa sang penerus ini juga menjaga visi dan misi ini juga sangat penting. Dan misi visi beliau yang kemudian memudahkan orang untuk dapat kesempatan maju berkembang ini yang harus dirawat, dijaga dan diikuti oleh kita semua yang punya kemampuan dan bisa melakukan serupa ya. Jadi
mohon doanya ya, semoga kita semuanya sehat walafiat, Bapak juga Pak Darsono, dan insya Allah bukunya segera kita terbitkan, bermanfaat, dibaca oleh banyak orang, dan insya Allah semakin berkah. Ini kita lihat Pak, muter-muter Pak. Nah, ini situasinya. Ini olahraga biasanya muter ya Pak ya. Muter aja. Jadi pas kesini tahun berapa Pak beli tanah ini Pak? 2015 belum lama ya. 2015 ya? 14 ya. 2014. Iya. Tadinya satu pemilik. Satu pemilik. Ini saya lagi muterin rumah beliau. Ini muterin aja kita keringetan loh. Luas sekali. Jadi satu pemilik Pak ini. Iya, ini punya Jasa Agung Pak tadinya. Oh. Saya ada bangunan tapi bangunannya ini kita renta ayam. Keliling sampai sana ya, sampai kolam, ketemu lagi di sana. Iya, ini lagi berasa nih Bu. Jadi cuma berdua aja saya. Selama corona saya di rumah Bu, tapi kalau nggak corona saya sudah beres. Pentingnya kita hati-hati Pak menjalani kehidupan ini. Bener Pak. Supaya bawa berkahan semuanya. Banyak di rumah. Berarti ibu Tata Boga tuh ahli juga di itu dah. Nah, makanya itu pressure saya Pak. Oh. Nah, Soal Tata Boga kan? Karena Tata Boga tuh. Jadi semua yang kita hasilkan ini loh. Sekarang kan yang punya pressure saya. Tata Boga. Makanya saya bilang Tata Boga jadi. Bun, Pak, pakai sandalnya Pak. Makasih. Pakai sandalnya. Ini Bu, tempat simpanan tadi udah tak kasih tahu. Jadi kalau panen Pak, ini disimpan Pak kita. Jadi kita nggak mengenal musim. Jadi makanan-makanan itu semuanya disimpan sini. Oh ini yang Ini yang udah matang yang sini, matang. sama bumbu. Makanan. Jadi kalau kita misalnya panen sukun gitu Pak ya. Iya. Nah itu kita simpan. Jadi nggak musim sukun pun. Ini khusus ikan kalau ini. Nah, ini khusus ikan. Ikan. Kita kalau daging juga kita motong 1 ekor gitu bisa disimpan. Ya. Makanan yang sudah matang. Nih. Jadi ada misalnya rendang. Oh ini yang udah mateng. Udah matang. Ini seru Tata Boga. Jadi kita nggak mengenal musim Pak kita itu. Nah, kalau ini apa nih? Bumbu-bumbu apa tuh? Ini kayak jagung Bu. Bakso. Ada bakso, ada ini ya, gue bikin sendiri. Nah ini loh Pak, kayak gini. Misalnya kita bikin banyak nih, kayak pisang, udah diawet. Pisang itu goreng setengah matang, simpen Bu. Jadi kapan ini. aja mau makan ada. Sukun juga itu goreng setengah matang, kapan aja. Ada. Tuh. Kalau pas panen rebung kita nanam bambu juga kan Bu. Rebung Ada satu bambu yang lagi gede-gede. freezer yang di sana yang jarang di gudang. Itu ada rebung, ada sukun. Betul, kalau singkong juga Bu, itu kita simpan itu bisa tahan lama Bu kalau simpan singkong gitu. Jadi kalau anu kan 2 hari biasanya hitam ya Bu ya. Iya. Kalau ini bisa 10 hari bisa. Nyimpennya gini, jangan dicuci. memang kotor, tidak dicuci. Iya. Bungkus koran, langsung kasih plastik itu supaya Oh awet. gitu. Jadi Jangan kapan dicuci ada- ya malah ya. Jangan dicuci, ya, kalau dicuci malah cepat busuk. Nanti nggak masak baru. Nah, kita semuanya, pokoknya semuanya nggak ada yang namanya punya lemari gitu. Tapi bohong. Gitu ya lemari. Semuanya masuk bisa. Kita foto ya Pak. Mau Iya. di depan tadi Pak. Iya. Kita foto sama Ibu. Iya, iya. Demikian guys nih rumahnya beliau nih. Tuh lihat Pak, sampai Tuh. sini. Olahraganya nih. Kolam renang. Renang
Ada kolam renang, ada kolam ikan ya, Bu? Kami kan. Kolam ikan. Ini ya perumahan ini Sasmita ya? Iya, Pak. Ya, Sasmita Pratama. Besar-besar ya, Pak? Itu ada besar, Pak? Ya kan udah bangunan sendiri, Pak, itu, Pak. Bangunan saya standar ini nih. Oh dia, Ini masih ada nih, standar. oh dia ini sendiri ya? Ya, ini standar ini, yang pendek. Udah dikembangkan. Cucu pada senang luas aja Pak di situ Pak. Tadi dekat pintu masuk lumayan terang itu cahayanya. Kemarin ketemu Pak Rektor, terus belum menyampaikan. Iya saya tuh kalau tukar-tukaran plakat udah biasa Pak Nakoy. Pengennya ada buku terus menggambarkan visinya juga kita sedang seperti apa sehingga orang membaca pemikiran hati padat di buku itu udah dan bagus kayak gitu. Jadi bukan lagi bukan plakat udah banyak. Demikian ya sahabat-sahabat. Oke, foto lagi. Ya, makasih. Ayo, Bu. Makasih ya. Assalamualaikum.